kelompok 8. Halo, saya Nindita Melia, saya dari kelompok 8. Halo, perkenalkan nama gue Zamrian Musnyakin, gue dari kelompok 8. Oke guys, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian wacana, yang kedua ada jenis-jenis wacana, yang ketiga ada pola pengembangan wacana. Apa sih yang dimaksud dengan wacana itu? Wacana merupakan suatu satuan bahasa terluas dan terlengkap. Wacana tulis terdiri dari beberapa paragraf dan memiliki pikiran yang lengkap. Wacana berdasarkan media penyampaiannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis merupakan wacana yang penyampaiannya menggunakan media tulisan. Orang yang membuat wacana tulisan disebut penulis. Contoh wacana tulis terdapat dalam buku pelajaran, buku bacaan, novel, cerita pendek, artikel di media massa, dan lain sebagainya. Membuat wacana tulis membutuhkan keterampilan menulis, menyampaikan pemikiran melalui media tulisan agar dapat dipahami oleh pembaca, membutuhkan keterampilan khusus. Keterampilan tersebut meliputi penguasaan ejaan dan tanda baca, penguasaan diksi dan kosakata, penguasaan tata bahasa yang baik dan benar, dan memahami hal yang ditulisnya sehingga tidak bertele-tele. Kemudian ada wacana lisan. Wacana lisan merupakan wacana yang penyampaiannya menggunakan media lisan. Penyampaian media lisan tidak sesulit menyampaikan wacana tulisan. Hal itu karena wacana lisan disampaikan secara langsung. Selain itu, kesalahan dalam menyampaikan wacana lisan bisa langsung dikoreksi. Contoh wacana lisan yaitu pidato, presentasi ilmiah, bercakap-cakap, dan lain sebagainya. Adapun untuk jenis-jenis wacana, yang pertama ada wacana deskriptif, ada wacana argumentatif, ada wacana persuatif, dan ada wacana ekspositif, dan ada wacana naratif, yang mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Wacana deskriptif yaitu wacana yang memiliki pengaruh kepada pembaca untuk membayangkan dan merasakan yang terdapat dalam wacana. Wacana deskriptif berisi penggambaran suatu hal. Penggambaran tersebut bisa berupa penggambaran bentuk, rasa, situasi, suasana, dan suara. Pembaca atau pendengar akan menggunakan imajinasinya untuk membayangkan yang terdapat dalam wacana tersebut. Contoh wacana deskriptif terdapat dalam babak pengenalan, dalam karya sastra, cerita perjalanan wisata, dan sebagainya. Selanjutnya, wacana argumentatif merupakan wacana yang berisi pendapat pembuat wacana tersebut. Pendapat tersebut tidak bersifat mengajak. Untuk menguatkan pendapat, wacana argumentatif perlu dilampirkan data. Data bisa diambil dari berita, data statistik, hasil penelitian, teori dari buku, dan sebagainya. Pembuat wacana argumentatif tidak bisa memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti pendapatnya. Dan ada juga wacana persuasif, yaitu bentuk wacana yang berisi ajakan. Bentuk wacana ini hampir sama dengan wacana argumentatif. Keduanya sama-sama memberikan pendapat dan melampirkan data pendukung untuk menguatkan. Bedanya, pembuat wacana persuasif cenderung memaksa pembaca atau pendengar untuk mengikuti ajakannya. Wacana ekspositif yaitu wacana yang berisi pemaparan sebuah konsep. Pemaparan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar. Wacana ekspositif bisa ditemui dalam buku pelajaran, esai, presentasi ilmiah, dan sebagainya. Wacana naratif yaitu wacana yang berisi cerita. Wacana ini mengedepankan konflik melalui alur cerita sehingga membangkitkan emosi pendengar atau pembacanya. Wacana naratif tidak melulu berisi dialog antar tokoh, bisa juga tidak memiliki dialog sama sekali. Contohnya dalam puisi. Selain puisi, wacana naratif juga dapat ditemukan dalam cerita dongeng, novel, dan cerpen. Selanjutnya akan ada pola pengembangan wacana yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jabar. Pola pengembangan wacana. 1. Pola pengembangan analogi. 2. Pola pengembangan sebab akibat. 3. Pola pengembangan akibat sebab. Pola pengembangan analogi. Analogi berarti pengumpamaan. Pengembangan wacana menggunakan analogi menjadi salah satu solusi ketika mengalami kesulitan untuk mengembangkan ide.
Hal yang perlu diperhatikan pada saat menggunakan pola pengembangan analogi yaitu pembuat wacana harus menyamakan pandangan. Jangan sampai analogi yang digunakan tidak dipahami dengan baik oleh pendengar atau pembaca. Contohnya, pembuat wacana hendak menjelaskan luas wilayah suatu tempat. Sebagian besar masyarakat masih belum paham ukuran. Ukuran tersebut bisa dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat umum. Misalnya, halaman rumahnya 3 kali luas lapangan sepak bola. Kelemahan analogi. Kelemahan analogi ini yaitu tidak bisa membuat perumpamaan yang sama persis. Misalnya, kedalaman banjir yang sebenarnya 60 cm bisa dianalogikan setinggi pinggang orang dewasa. Permasalahan berikutnya adalah tinggi orang dewasa tidak ada yang sama, tetapi minimal pendengaran atau pembaca bisa membayangkan kedalaman banjir tersebut. Pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat bisa digunakan untuk mengembangkan paragraf menjadi wacana. Paragraf yang berisi sebab terjadinya peristiwa bisa diuraikan terlebih dahulu, kemudian disusul oleh paragraf yang berisi peristiwa yang merupakan akibat dari sebab.